Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Naramalina, mahasiswi Teknik Informatika di Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas pengadaan ATK habis pakai menggunakan metode Simple Additive Waiting berbasis web. Kita sudah ditampilkan halaman login, yang dimana halaman login ini digunakan untuk membatasi akses sistem. Di halaman login ini terdapat username, password, dan icon masuk, yang dimana user harus memasukkan username dan password yang valid untuk masuk ke sistem. Kita input terlebih dahulu di sini username admin, admin 123. Ketika user memasukkan username atau password yang salah, sistem akan memberitahu bahwa sistem password atau username yang salah dan diminta untuk menginput ulang dengan username dan password yang valid. Kita masuk. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan di halaman dashboard, yang dimana halaman dashboard yang berfungsi sebagai halaman utama dan navigasi ke seluruh menu sistem. Di halaman dashboard ini terdapat grafik kategori prioritas, grafik preferensi, dan perankingan barang ATK yang memiliki prioritas tinggi. Pada sistem ini memiliki beberapa fitur menu, yang diantaranya ada data barang, data kriteria, data penilaian, proses perhitungan SAW, hasil rekomendasi prioritas, laporan, dan logout. Kita masuk ke data barang, yang dimana menu data barang ini digunakan untuk mengelola data barang ATK yang akan menjadi alternatif dalam perhitungan SAW nanti. Di halaman data barang, kita sudah disajikan rekapan nomor, kode, nama barang, kategori, dan aksi. Untuk aksi ini terdapat dua icon, edit dan hapus, yang dimana digunakan untuk mengedit dan menghapus salah satu barang ATK yang memang perlu diedit dan dihapus. Kemudian di sini ada icon cari barang, fungsinya untuk mencari nama barang atau misalkan memasukkan kode barang ATK-nya. Dia akan menampilkan nama barang yang hanya dicari saja. Kemudian di sini ada icon tambah barang, di mana icon tambah barang ini digunakan user untuk menginput barang ATK baru. Kita contoh pulpen 02. Nama barangnya pulpen bunga. Dia termasuk kategorinya alat tulis. Jika sudah, di sini terdapat pesan ternotifikasi barang berhasil ditambahkan. Nah, barang yang berhasil ditambahkan itu dia dapat di paling akhir. Pulpen bunga. Setelah data barang, kita masuk ke fitur menu data kriteria. Menu ini digunakan untuk menentukan kriteria yang menjadi dasar penilaian dalam metode SAW nantinya. Pada halaman data kriteria, kita sudah disajikan tampilan kode, nama kriteria, jenis, bobot, dan aksi. Untuk aksi masih sama ya seperti tadi di data barang. Untuk menghapus dan mengedit salah satu kriteria yang ingin dihapus atau diedit. Nah, untuk bobot ini untuk menunjukkan tingkat kepentingan kriteria, dan sedangkan jenisnya terdapat cost dan benefit, untuk menentukan apakah nilai semakin besar semakin baik atau semakin besar semakin buruk. Nah, untuk membedakan cost dan benefit ini,
Untuk cost, jika nilai semakin kecil, untuk cost ini nilai semakin kecil semakin baik. Itu masuk ke dalam jenis cost. Dan untuk masuk ke dalam benefit, nilai semakin besar semakin baik. Di sini ada icon tambah kriteria juga untuk user menambahkan kriteria jika diperlukan. Kita nggak perlu nambah kriteria. Selanjutnya kita masuk ke data penilaian. Pada data penilaian, pada menu data penilaian ini, setiap barang diberikan nilai berdasarkan masing-masing kriteria. Jadi, untuk fitur menu ini menampilkan nomor, kode, nama barang, status, dan aksi. Nah, aksi ini terdapat icon isi atau edit nilai. Itu untuk penilaian data barang terhadap 10 kriteria tadi yang sudah ditentukan. Tadi kita belum memasukkan kriteria baru. Pada pulpen bunga ini yang tadi data barang yang baru ditambahkan belum lengkap ya, jadi kita harus permisi. Sini jumlah stok untuk pulpen bunga misalkan 100. Pilih dia, kalau lebih dari 100 berarti 1. Nilai konferensinya, frekuensi pemakaiannya itu digunakan setiap hari ya. Oke. Terus jumlah permintaannya biasanya itu dia 2. Nah, kalau kurang dari 5 kali di 1. Harga barangnya per pieces itu 5.000. Nah, kurang lebih dari 10.000 berarti dia 5. Waktu pengadaannya dia sangat cepat ya, dia 2 hari. Kurang lebih 2 hari itu 5. Benefit, tingkat kebutuhannya cukup dibutuhkan, konferensinya 3. Umur persediaannya dia itu umur persediaannya kita belum masukin, 60 hari. Nah, sini kalau 60 hari itu di nilai konferensinya 3. Ketersediaan supplier cukup mudah didapat. Jumlah pemakaian bulanan, sebulan bisa pemakaiannya 30. Contoh ya, 32. Kondisi persediaan, stok cukup 3. Oke. Kita simpan semua penilaian. Oke, penilaian berhasil simpan. Kita lihat untuk pulpen bunga tadi. Oke, pulpen bunga sudah lengkap ya, karena kita sudah isi. Dan semua data penilaian alternatif ini harus diisi, karena untuk melakukan proses perhitungan SAW, data penilaian alternatif terhadap kriteria harus memiliki nilainya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke fitur proses perhitungan SAW. Proses perhitungan SAW ini adalah proses inti dari sistem mendukung keputusannya, yang dimana pada halaman proses perhitungan SAW ini terdapat data alternatif terhadap kriteria, metrik keputusan. Sistem mengambil nilai ini dari data penilaian yang telah diinput sebelumnya di data penilaian sebagai metrik keputusan. Kemudian normalisasi ini ada rumusnya, yang dimana untuk kriteria digunakan rumus nilai dibagi nilai maksimum dan cost menggunakan nilai minimum dibagi nilai. Dan ini untuk hasil dari normalisasi metrik keputusannya. Kemudian setelah itu kita melakukan proses perhitungan
preferensi. Perhitungan preferensi ini dilakukan setelah normalisasi. Setiap nilai dikalikan dengan bobot kriteria kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai preferensinya. Ini tampilannya, nama barang dengan nilai preferensi. Sampai barang terakhir. Kita belum melakukan proses perhitungan SAW-nya, kita ulang ya. Untuk pulpen bunganya masih kosong, kita ulang proses perhitungan SAW-nya, sedang loading. Pulpen bunganya sudah memiliki nilai preferensinya, di mana nilai preferensinya 0,5760. Pada fitur menu hasil rekomendasi prioritas, ini adalah hasil proses perhitungan SAW-nya, yang dimana perankingan seluruh data alternatif yang telah dihitung menggunakan perhitungan SAW, yang dimana peringkat pertamanya itu ada krayon Titi dengan nilai preferensi paling tinggi 0,7590. Dia termasuk kategori prioritas tinggi. Untuk kategori prioritas tinggi inilah yang akan didahulukan pengadaan barang. Kemudian kita masuk ke laporan. Pada menu laporan terdapat 4 menu laporan. Laporan barang, laporan hasil akhir, laporan nilai preferensi, dan laporan barang prioritas tinggi. Menu laporan ini digunakan untuk melihat dan mencetak hasil dari sistem. Laporan ini dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bahan pengambilan keputusan sesuai fungsi laporannya. Di sini kita buka laporannya untuk data barang ya, di mana laporan ini kode barang, nama barang, dan kategori saja, karena laporan data barang. Laporan hasilnya itu laporan hasil rekomendasi prioritas tadi, nama nilai preferensi dan prioritasnya. Kemudian laporan nilai preferensi ini adalah nama barang dan nilai preferensinya. Kemudian ada laporan barang prioritas tinggi, yang mana di sini hanya barang-barang yang termasuk kategori prioritas paling tinggi dengan nilai preferensi paling tinggi. Setelah user selesai menggunakan aplikasi ini, user dapat mengklik fitur menu logout dan sistem akan menampilkan kembali di halaman login. Sekian dari demo aplikasi yang saya dapat sampaikan. Dengan adanya sistem ini, proses penentuan prioritas pengadaan ATK menjadi lebih cepat, objektif, dan terstruktur dibandingkan cara manual dengan pencatatan di buku besar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.